Afirmasi positif adalah kunci untuk membuka potensi diri dan mengubah hidup seseorang. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara berpikir positif dan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri memiliki dampak besar terhadap masa depan kita. Setiap kata yang kita pilih dan setiap pikiran yang kita pelihara berperan dalam membentuk jalan hidup kita. Pikiran kita adalah cermin dari kehidupan yang kita jalani. Ketika kita mulai berbicara dengan penuh kasih dan positif kepada diri kita sendiri, kita membuka pintu bagi peluang dan kesuksesan yang lebih besar. Dengan memilih kata-kata afirmasi yang membangkitkan semangat dan energi positif, kita mulai mengubah takdir kita. Afirmasi bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi bentuk keyakinan yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan keputusan yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Namun, apa yang seringkali terlupakan adalah bahwa kita memiliki kendali penuh atas cara kita merespons situasi tersebut. Dalam kondisi apapun, kita selalu bisa memilih untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang membangun dan positif. Afirmasi positif bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi sarana untuk membangun mentalitas yang kuat dan penuh optimisme. Pikiran manusia adalah alat yang sangat kuat. Apa yang kita percayai dan katakan kepada diri sendiri akan tercermin dalam tindakan kita. Saat kita berbicara dengan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, kita mengirimkan pesan yang jelas kepada alam semesta bahwa kita siap untuk menerima kebaikan dan kesempatan. Namun sebaliknya, jika kita terus-menerus meragukan diri sendiri atau mengucapkan kata-kata negatif, kita justru memperkuat keraguan itu dalam pikiran kita. Kita semua pasti pernah merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Pikiran negatif sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian dan tantangan hidup. Namun jika dibiarkan, kekhawatiran ini dapat merusak kebahagiaan dan kesuksesan kita. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran negatif, berpikir bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak layak untuk mencapai tujuan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pikiran negatif bukanlah kenyataan. Apa yang kita pikirkan belum tentu mencerminkan dunia di sekitar kita. Pikiran-pikiran ini hanyalah gambaran dari ketakutan dan keraguan yang kita pelihara. Jika kita tidak menghadapinya, mereka akan terus membatasi potensi kita dan menghentikan langkah kita menuju kesuksesan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, kita perlu melatih pikiran kita untuk berfokus pada hal-hal positif. Salah satu cara terbaik untuk mengubah pola pikir adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Ketika kita merasa cemas atau ragu, cobalah untuk mengingatkan diri sendiri dengan afirmasi yang mendukung. Saya cukup baik. Saya mampu mengatasi tantangan ini, atau kesuksesan saya sudah dekat. Afirmasi ini membantu kita mengubah pola pikir dari yang negatif menjadi lebih positif. Mengalihkan perhatian kita dari ketakutan menuju keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi segala halangan. Setiap kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri mempengaruhi cara kita merespons dunia sekitar. Dengan memilih kata-kata yang membangun, kita mulai memperkuat mentalitas kita, mengurangi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri. Fokus kita akan menguat, dan seiring waktu, kita akan melihat bahwa mentalitas positif ini bukan hanya membuat kita lebih tahan terhadap tekanan hidup, tetapi juga membuka peluang baru. Saat kita memutuskan untuk berbicara baik kepada diri sendiri, kita tidak hanya membentuk takdir kita, tetapi juga mempengaruhi bagaimana dunia memperlakukan kita menuju tujuan yang lebih besar. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat, seperti saya pantas bahagia atau saya mampu mengatasi tantangan ini, kita memberi sinyal kepada otak kita bahwa kita siap untuk sukses dan siap menerima perubahan positif. Kata-kata ini, meskipun sederhana, memiliki dampak besar terhadap cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Afirmasi bukan hanya sekadar ucapan kosong. Afirmasi adalah bentuk komitmen kita terhadap diri sendiri, yang menuntun kita untuk bertindak lebih percaya diri dan penuh semangat. Ketika kita mengulang afirmasi secara konsisten, kita mulai mengubah cara kita merespons situasi sehari-hari. Pikiran positif mengarahkan kita untuk melihat peluang daripada masalah, keberhasilan daripada kegagalan. Kehidupan yang lebih baik dimulai dengan bagaimana kita berpikir dan berbicara kepada diri kita sendiri. Dengan mempraktikkan afirmasi positif, kita menciptakan kebiasaan berpikir yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan batin. Pikiran positif meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan hidup, baik yang kecil maupun yang besar, dan memotivasi kita untuk terus bergerak maju. Tidak hanya itu, afirmasi positif juga meningkatkan kesehatan mental kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, kita mengurangi kecemasan dan stres yang seringkali muncul akibat pola pikir negatif. Hal ini dapat membawa perubahan besar dalam cara kita merasakan kehidupan, membuat kita lebih bahagia dan lebih siap untuk menghadapi segala situasi.
dengan memilih untuk menggunakan afirmasi positif. Kita tidak hanya berbicara baik kepada diri sendiri, tetapi juga mulai menciptakan narasi hidup yang lebih positif. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengubah cara kita melihat dunia, dan afirmasi adalah alat yang kuat untuk membantu kita menulis cerita hidup yang lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih sukses. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pikiran positif adalah dengan visualisasi. Visualisasi adalah teknik mental di mana kita membayangkan diri kita mencapai tujuan atau meraih impian yang kita inginkan. Ketika kita mengimajinasikan diri kita berhasil, otak kita bekerja seolah-olah kita telah mencapai tujuan tersebut. Dengan melatih visualisasi secara teratur, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi diri untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Bayangkan, diri Anda mencapai tujuan besar, seperti mendapatkan pekerjaan impian atau mencapai keberhasilan pribadi. Rasakan perasaan kebahagiaan dan kepuasan yang datang dengan pencapaian tersebut. Semakin sering kita melibatkan emosi dalam visualisasi, semakin kuat koneksi otak kita terhadap tujuan tersebut. Ini memberi kita dorongan mental yang kuat untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Bahkan ketika menghadapi tantangan, setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi arsitek dari hidupnya. Sebagai individu, kita memiliki kontrol penuh atas jalan hidup kita dan bagaimana kita membentuknya. Kita bukan hanya orang yang mengikuti arus kehidupan, tetapi kita juga bisa merancang dan membangun kehidupan yang kita inginkan. Dengan menggunakan afirmasi positif dan visualisasi, kita bisa menjadi arsitek yang bijaksana dan penuh keyakinan. Menjadi arsitek diri sendiri berarti mengambil alih kendali atas setiap keputusan yang kita buat. Ini bukan hanya soal merencanakan masa depan, tetapi tentang bertindak dengan kesadaran penuh dan niat untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Dengan setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil, kita mengukir masa depan kita sendiri. Kita memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, membangun kebiasaan yang mendukung kesuksesan dan kesejahteraan kita. Sebagai arsitek hidup kita, penting untuk membangun mentalitas yang kuat dan disiplin diri. Ketika kita memilih untuk berpikir positif dan fokus pada tujuan kita, kita memanfaatkan kekuatan mental yang kita miliki untuk mencapai keberhasilan. Disiplin adalah kunci untuk memastikan kita tetap berada di jalur yang benar, menghindari distraksi, dan melanjutkan perjuangan meskipun menghadapi kesulitan. Dengan ketekunan dan keyakinan, kita akan melihat bahwa hidup kita dapat sepenuhnya berubah. Mentalitas pertumbuhan adalah cara berpikir yang mempercayai bahwa kemampuan dan kecerdasan kita dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Dengan memiliki mentalitas ini, kita tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Orang dengan mentalitas pertumbuhan percaya bahwa mereka bisa mengatasi rintangan jika mereka terus berusaha dan tidak menyerah. Setiap tantangan yang mereka hadapi dianggap sebagai peluang untuk menjadi lebih baik, bukan sebagai batu sandungan. Penting untuk memahami bahwa pertumbuhan pribadi bukanlah hal yang instan. Butuh waktu, usaha, dan ketekunan. Jika kita berpikir bahwa kita dapat berkembang melalui kerja keras dan dedikasi, maka kita akan lebih mudah menerima tantangan dan belajar dari pengalaman tersebut. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam pemikiran tetap fixed mindset, kita akan cenderung merasa bahwa kita sudah cukup dan tidak bisa berubah, yang akhirnya menghambat potensi kita. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap kuat dan positif meskipun menghadapi kesulitan. Ketika kita memiliki mentalitas yang kuat, kita belajar untuk tidak terhanyut oleh perasaan negatif atau stres yang datang dengan tantangan hidup. Ketahanan bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan atau kekhawatiran, tetapi bagaimana kita memilih untuk meresponsnya dengan cara yang konstruktif. Orang yang tangguh mampu bangkit kembali setelah kegagalan dan tetap fokus pada tujuan. Mereka meskipun ada halangan, mentalitas yang tangguh ini dapat dibangun melalui prinsip afirmasi positif dan visualisasi yang kita latih setiap hari. Dengan terus memfokuskan pikiran kita pada hal-hal positif dan berpikir bahwa kita mampu mengatasi segala tantangan, kita memperkuat ketahanan mental kita. Ini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang tumbuh dan berkembang di tengah kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah peluang untuk mengasah kemampuan kita. Dengan mentalitas pertumbuhan dan ketahanan, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita terus maju dan berkembang, semakin dekat dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Rasa syukur adalah salah satu alat paling kuat dalam memperbaiki keadaan mental kita. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki dan mengapresiasi setiap hal baik dalam hidup, kita menciptakan kondisi pikiran yang lebih damai dan positif. Rasa syukur mengubah cara kita melihat dunia, mengarahkan perhatian kita pada hal-hal positif.
daripada hal-hal negatif. Dengan bersyukur, kita menghentikan kebiasaan berpikir tentang apa yang kurang dan mulai mengapresiasi segala yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa praktik rasa syukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ini adalah cara yang efektif untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil dalam hidup, kita membuka pintu bagi lebih banyak kebaikan untuk datang. Mengembangkan kebiasaan positif melalui rasa syukur. Praktik rasa syukur yang konsisten dapat membantu kita menciptakan kebiasaan berpikir yang lebih positif. Dengan menulis jurnal syukur setiap hari, kita melatih otak kita untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau merasa bahagia karena bisa berbagi waktu dengan keluarga. Hal-hal kecil ini, meskipun tampak tidak penting, sebenarnya memiliki dampak besar pada kualitas hidup kita. Dengan melakukan ini setiap hari, kita mulai memperkuat pola pikir positif yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan positif ini memperkuat mentalitas kita, membantu kita lebih mudah melewati rintangan dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Pentingnya kebiasaan syukur dalam mencapai tujuan. Bersyukur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental kita, tetapi juga memperkuat keyakinan kita bahwa kita mampu mencapai tujuan yang lebih besar. Ketika kita bersyukur atas kemajuan yang telah kita capai, kita mengingatkan diri kita bahwa kita sedang berjalan menuju tujuan kita, dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah langkah yang penting. Dengan rasa syukur, kita menjaga fokus kita tetap positif, yang sangat penting dalam perjalanan menuju keberhasilan. Optimisme sebagai kunci menghadapi masalah. Optimisme adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif positif, meskipun situasinya sulit. Dalam kehidupan, kita pasti akan menghadapi tantangan yang tidak terduga. Namun, orang yang optimis tidak terjebak dalam kesulitan. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Menghadapi tantangan dengan sikap optimis memberi kita kekuatan untuk terus bergerak maju, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Penting untuk menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Sikap optimis mengajarkan kita untuk menghadapi setiap situasi dengan kepercayaan bahwa kita bisa mengatasinya, meskipun terkadang jalan yang ditempuh tidak mudah. Ketika kita memilih untuk tetap optimis, kita melatih diri kita untuk tetap fokus pada solusi dan tidak terperangkap dalam masalah. Mengalihkan fokus pada peluang. Saat kita berfokus pada masalah, kita seringkali merasa terjebak dan tidak bisa melihat jalan keluar. Namun, dengan sikap optimis, kita belajar untuk mengalihkan fokus kita dari kesulitan menuju peluang yang ada di balik tantangan. Setiap masalah membawa pelajaran dan peluang untuk berinovasi, memperbaiki diri, atau menemukan cara baru untuk maju. Mengubah perspektif kita tentang masalah akan membuka lebih banyak peluang untuk berkembang. Optimisme juga membantu kita untuk lebih terbuka terhadap perubahan. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik, kita lebih mudah beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan yang datang. Optimisme yang menjadi tindakan. Optimisme bukan hanya tentang berpikir positif, itu harus diikuti dengan tindakan. Dengan optimisme, kita merasa termotivasi untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita melihat dunia dengan mata yang optimis, kita juga mengembangkan keberanian untuk bertindak, tidak takut gagal, dan lebih siap untuk menghadapi rintangan yang datang. Sikap ini akan mengarah pada peningkatan diri yang lebih besar dan kesuksesan yang lebih berarti. Kendali penuh atas takdir. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan takdirnya sendiri. Takdir bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan hasil dari keputusan yang kita buat setiap hari. Yang kita pilih untuk pikirkan, katakan, dan lakukan akan mengarah pada jalur yang berbeda dalam hidup kita. Ketika kita menguasai pikiran kita dan memilih untuk berpikir positif, kita secara tidak langsung membentuk masa depan kita. Keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari mengarah pada pencapaian besar di masa depan. Penting untuk memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar diri kita. Namun, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk melihat kehidupan dengan optimisme dan bertindak dengan keyakinan, kita memberi diri kita kesempatan untuk membentuk realitas yang kita inginkan. Dengan kontrol penuh atas pikiran dan tindakan, kita menjadi pencipta takdir kita sendiri. Peran aksi dalam mencapai tujuan, meskipun berpikir positif dan memiliki mentalitas yang kuat adalah langkah pertama yang penting. Tindakan adalah kunci untuk mewujudkan tujuan kita. Tanpa aksi,
Bahkan afirmasi positif dan visualisasi terbaik pun tidak akan memberikan hasil yang nyata. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang telah kita tetapkan. Tindakan yang konsisten, meskipun terkadang sulit, adalah bukti dari komitmen kita untuk mengubah takdir kita. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang benar dan bertindak dengan keyakinan, pintu-pintu peluang akan terbuka. Mungkin akan ada hambatan, kegagalan, atau tantangan di sepanjang jalan. Tetapi dengan setiap tindakan yang kita ambil, kita semakin mendekati tujuan kita. Ketika kita tidak menyerah dan tetap bertindak, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya bahwa kita bisa menciptakan masa depan yang kita inginkan. Menghadapi masa depan dengan keyakinan pada akhirnya. Kehidupan adalah tentang keputusan kita untuk memilih bagaimana kita ingin hidup dan menghadapi tantangan dengan berpikir positif, bertindak dengan tekad, dan memiliki keyakinan penuh pada diri sendiri. Kita menciptakan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan meraih takdir yang kita impikan. Setiap hari adalah peluang baru untuk mengambil langkah menuju hidup yang lebih baik. Pentingnya disiplin dalam mencapai tujuan. Disiplin adalah fondasi yang kuat dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tanpa disiplin, bahkan tujuan yang paling jelas dan afirmasi yang paling positif pun bisa menjadi tidak berarti. Disiplin mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan, meskipun ada godaan atau tantangan yang datang di sepanjang jalan. Ini adalah kemampuan untuk tetap konsisten, melakukan hal yang benar, bahkan ketika kita tidak merasa termotivasi. Dalam perjalanan menuju perubahan positif, disiplin memungkinkan kita untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Disiplin bukan hanya soal kekuatan untuk menahan diri dari hal-hal negatif, tetapi juga soal konsistensi dalam tindakan positif yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita setiap hari. Saat kita mampu mengatur waktu dan energi kita dengan bijak, kita dapat membangun kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Kekuatan konsistensi dalam proses perubahan. Konsistensi adalah kunci utama dalam mewujudkan perubahan jangka panjang. Tindakan positif setiap hari membentuk kebiasaan yang kuat dan membuatnya menjadi bagian dari hidup kita. Misalnya, jika kita berkomitmen untuk menjalani hidup dengan afirmasi positif setiap hari, dengan konsisten kita akan melihat perubahan pada cara berpikir dan bertindak kita. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui dedikasi dan pengulangan yang terus-menerus. Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun kebiasaan yang baik. Konsistensi dalam tindakan kecil, seperti bersyukur, berbicara positif kepada diri sendiri, atau bekerja menuju tujuan, membentuk landasan yang kokoh untuk kesuksesan besar di masa depan. Dengan terus berlatih, kita memperkuat pola pikir positif dan memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar, menghadapi rintangan dengan ketekunan. Rintangan dan kegagalan akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Namun, yang membedakan orang yang sukses adalah ketekunan mereka untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan. Dengan disiplin, konsistensi, dan ketekunan, kita belajar untuk mengatasi hambatan yang datang dan tetap fokus pada tujuan akhir. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengasah ketahanan dan melangkah lebih dekat menuju hidup yang kita impikan. Menjadi arsitek kehidupan Anda sendiri berarti memiliki kontrol penuh atas bagaimana Anda merespons setiap situasi yang terjadi. Pikiran dan tindakan positif adalah bahan bangunan utama yang membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saat Anda memilih untuk fokus pada hal-hal baik dan berpikir positif, Anda mulai membentuk jalan yang Anda inginkan. Namun, menjadi arsitek hidup bukan hanya tentang berpikir dan berencana. Ini tentang mengambil tindakan nyata yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk meningkatkan diri, baik itu melalui disiplin, afirmasi, atau rasa syukur, adalah bagian dari desain hidup yang lebih besar.